Ini terima kasih ya udah bisa hadir untuk kita membicarakan mengenai observasi di kelas untuk pelaksanaan supervisi akademik. Seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Jadi pada observasi ini namanya pra-observasi ya, karena dalam supervisi akademik yang biasa kita lihat supervisi di kelas ya, yang disebut dengan supervisi klinis itu seharusnya rangkaiannya ada 3. Pertama, pra-observasi. Jadi sebelum kita masuk ke kelas harusnya ada dulu pembicaraan seperti ini. Kemudian nanti kita masuk kelas hanya mengobservasi, hanya melihat bagaimana jalannya pembelajaran. Kemudian nanti setelah pembelajaran kita akan ada fase observasi lagi, kita lihat apa yang sudah dilakukan saat pembelajaran. Nah, kali ini kita akan bicara mengenai pra-observasi. Jadi dalam pembelajaran nanti Ibu akan mengajar di kelas berapa nanti? Kelas 7D. 7D ya. Mata pelajaran apa? Mata pelajaran fikih. Fikih. Oke, fikih ini banyak ya. Ini babnya tentang apa? Kalau nanti itu bab sholat. Sholat. Ya. Apakah semua dari tentang sholat ini akan diajar hari ini? Insya Allah nanti untuk sholat. Rukun-rukunnya ya. Baik. Jadi dari yang Ibu sudah persiapkan, tujuan pembelajaran akan disampaikan nanti apa? Jadi kan nanti kami bahasnya sama anak ya tentang rukun sholat. Jadi tujuannya adalah supaya anak-anak itu mengetahui urutan-urutan rukun sholat yang benar. Supaya nanti ketika sholat mereka melakukan sholat dengan benar sesuai dengan rukun-rukun yang sudah. Tujuannya satu ya, anak mengetahui urutan rukun dari sholat. Karena ini nggak boleh terbolak-balik. Betul. Ini kan sebab rukun, jadi tujuannya satu aja ya, karena sebab. Oke. Nanti dari tujuan ini apa yang akan Ibu kembangkan nanti di kelas dari anak-anak itu harapannya seperti apa? Jadi harapannya ini kan berkaitan dengan ilmu agama ya. Rukun-rukun sholat, kita tahu rukun-rukun sholat itu khususnya sholat kita lakukan setiap hari, 5 hari sekali. Jadi harapan saya setelah anak-anak belajar rukun-rukun sholat ini, nanti ketika mereka melakukan sholat itu diaplikasikan. Rukun-rukun yang 17 nanti yang akan kita itu dipakai dalam sholatnya, supaya nanti sholatnya itu tidak sia-sia, tidak capek, tapi sah. Berarti ada 17 rukun. 17 rukun sholat. Berarti Karena kami ikutnya Imam Asy-Syafi'i, makanya 17. Oke. Berarti yang ingin Ibu kembangkan bagaimana anak-anak bisa melaksanakan sholat sesuai dengan rukunnya gitu ya. Baik. Nanti bagaimana Ibu cara Ibu atau strategi apa yang Ibu pilih untuk menyampaikan kepada anak? Ini kan dia rukun sholat, ada urutannya. Jadi supaya anak itu mudah mengingat urutan-urutan rukun sholat, jadi saya buatnya itu media, ada media berupa kertas yang urutan rukun sholat itu saya kan bikin secara acak gitu. Nanti dia disusun. Terus kerjanya ini itu berkelompok. Saya buat kelompok nanti. Berarti kayak puzzle gitu yang sesuai gitu. Menyusun 17 rukun. Nanti strateginya dengan pakai media, ya diskusi kelompok. Berarti ada presentasinya Bu ya? Ada pasti ya. Tanya jawab ya, diskusi tanya jawab di dalam presentasi kelompok. Oke. Jadi ini hasil observasi kita Bu ya. Jadi pada saat pelaksanaan di kelas nanti saya akan mengobservasi lagi. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan gitu ya. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Baik, soal ini terima kasih untuk waktunya. Nanti akan saya ambil di kelas bagaimana prosesnya. Iya. Terima kasih. Oke. Ya. Bab sholat. Oke. Apa sih tujuan kita mempelajari tentang bab sholat? Nah, tujuannya adalah supaya anak-anak ibu itu mengetahui bagaimana tata cara melaksanakan sholat. Bagaimana melaksanakan sholat yang benar sesuai dengan syariat Islam atau yang diajarkan oleh Rasulullah. Tadi setelah Judita katanya ada sholat subuh. Kira-kira rukun-rukun sholat itu ada berapa? 17. Benar 17, Khairul? Ada nggak hitung? Waktu sholat itu kan hitung. Oh ini 1, 2, 3 sampai terakhir apa?
Salam. Ada hitung berapa? Nggak ada. Oke. Untuk mengetahui berapa sih rukun-rukun sholat dan apa saja rukun-rukun sholat yang sebenar-benarnya yang harus dilakukan dalam melaksanakan sholat, maka untuk mengkaji ini, kan tadi kata ada yang bilang 17, ada yang bilang nggak tahu, nanti bilang 13, ada nggak? Nggak ada. Berapa juga Hendra? 2. 17 juga. Oke, untuk membuktikan pengetahuan kalian, maka kita akan buat belajar diskusi. Kita buat pelajaran kelompok. Oke, hari ini kita buat 3 kelompok ya. Pertama, kalian sudah dapat jawaban bahwa rukun sholat itu ada 17. Ibu sudah bagikan kertas ya. Silakan kalian diskusikan sama teman kelompok. Nah, hasil diskusi kalian amati susunan-susunan ini, kemudian susun dari awal rukun sholat sampai akhir rukun sholat. Ada pertanyaan? Bisa ya? Oke, silakan tercatat. Ya, yang pertama apa? Kalau ada kata yang ibu kurang pahami, boleh ditanyakan ya. Dan bisa. Kenapa? Oke. Ibu batasi waktunya ya, supaya ibu nggak banyak main-main. Oke. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Karena ini kamu udah ya, tinggal menyusun urutannya. Betul. Buat nama kelompoknya ya, nama kelompok sama anggota kelompok boleh. Ya. Oke. Ada yang mau inisiatif maju duluan atau harus ditunjuk? Siapa mau maju duluan? Oke, silakan. Semua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan rukun salat. Rukun salat terbagi atas 17. Yang pertama, berniat dalam hati untuk melaksanakan salat yang memakai. Mana Laila? Silakan lanjutkan. Yang kedua mengucapkan Allahu Akbar. Setelah membaca niat, kita mengucapkan Allahu Akbar dan melaksanakan rukun-rukun yang lain. Apa rukun lainnya itu? 3. Berdiri dalam salat. Terus? Jelaskan. 4. Membaca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah gimana? Saat kita dalam keadaan salat, kita membaca Al-Fatihahnya itu agak keras sedikit dan kita dengar dengan kuping kita sendiri. Yang kelima, rukun dengan membungkukkan badan. Terus?
6. Turnamina dalam ruku. 7. Iktidal. 8. Turnamina dalam iktidal. 9. Sujud 2 kali. 10. Turnamina sujud di antara 2 sujud. Turnamina sujud. 11. Duduk di antara 2 sujud. 12. Tumanina dalam duduk. Tumanina dalam duduk. 12. 13. Duduk untuk tasyahud akhir, salawat dan salam. 14. Tasyahud akhir. 15. Salawat kepada Nabi SAW. 16. Mengucapkan salam. 17. Tertib atau berduduk. Oke, kelompok lain? Ada pertanyaan? Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi belum lah ya. Kalau mungkin ada yang bertanya. Tunggu sebentar ya. Coba sama-sama kita lihat di sini ya. Oke. Yang pertama dari ke-17 ini yang mana yang pertama? Berniat dalam. Yang mana berniat? Ini. Ya, ini nomor 1. Yang kedua, mengucapkan Allahu Akbar. Oke, yang betul ini. Betul ya. Oke, yang ketiga, berdiri dalam sholat. 3. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Mana dia? Nomor 4. Yang kelima, ruku dengan menunjukkan badan. 5. Yang keenam, tumanina dalam ruku. Yang ketujuh, oke, iktidal tahu ya apa ya? Apa itu iktidal? Berdiri setelah ruku. Berdiri tegak setelah ruku. Yang kedelapan, oke, tumanina dalam iktidal. Yang mana iktidal? Oke, ini tumanina dalam iktidal. 9. Sujud 2 kali. 10. Tumanina dalam sujud. 11. Apa 11 Arjuna? 10 ini. 11 apa Arjuna? Tumanina dalam sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud. Betul? 12. Tumanina dalam duduk. 14 apa? Ke-14. Tasyahud akhir. Berapa ini? Berapa lagi? Ke-15 apa Nurul? Nurul katanya ini. Oh, tengok semua. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mendengar Nabi Muhammad maka bersolawat. Ke-16. Mengucapkan salam. Oke ya. 17 adalah sholat terakhir. Tertib atau berurutan? Tertib apa artinya? Berurutan. Apa maksud berurutan? Tidak melanggar rukun yang lain. Dilaksanakan sesuai dengan urutan. Dari pertama sampai ke akhir. Oke. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Dan jangan lupa waktu sholat ini semua diamalkan. Ke-17-nya, jangan tinggalkan Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihahnya harus benar, harus dibaca dengan suara yang terdengar oleh telinga sendiri. Kalau orang lain nggak dengar apa-apa. Yang terperlunya itu harus dengar oleh telinga sendiri. Ya. Hari ini cukup sekian yang bisa kita pelajari tentang bab sholat, khususnya pada rukun-rukun sholat. Minggu depan kita akan lanjut pembelajaran tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi dalam sholat itu ada juga yang tidak boleh dilakukan supaya sholatnya sah. Selain harus memenuhi 17 rukun, juga tidak boleh dilakukan hal-hal yang
yang membatalkan sholat. Nah, anak ibu silahkan dibaca-baca, dipelajari, tapi jangan asal baca. Lihat, oke? Boleh juga tanyakan sama ibu lewat WA atau telepon sumber yang terpercaya. Oke ya? Terima kasih hari ini anak ibu. Oke, untuk menutup pembelajaran kita sama-sama kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lakukan ini sebagai ibadah bekal kita nanti untuk menuju surga. Amin. Oke, terima kasih anak ibu. Sekian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi kan misalnya kita kan sudah melakukan kemarin itu supaya melakukan percakapan observasi ya kan. Kemudian saya juga sudah melakukan observasi di kelas bersama kemarin. Nah, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang lagi ya seperti yang sudah kita janjikan kemarin ya. Namanya ini kegiatan kita adalah pasca observasi. Kira-kira Bu Salmi yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini apa? Melihat proses kemarin ya. Jadi saya harap flashback yang kemarin bisa menjadi sesuatu yang bisa kita bicarakan. Iya. Jadi depannya saya bisa mendapatkan perbaikan dalam pembelajaran. Baik gitu ya. Dan nanti ada hasilnya kita ini. Nah, kemarin ketika saya mengobservasi pembelajaran Bu Salmi pada waktu itu atau sekarang bisa ya dibayangkan atau diceritakan bagaimana perasaannya? Perasaannya alhamdulillah senang kan. Saya sebagai sosok seorang guru yang mendidik anak-anak dalam pembelajaran maupun karakternya. Jadi kalau ada sesama rekan yang lebih berpengalaman melihat saya mengajar, otomatis itu akan memberikan saya kesempatan supaya saya diberikan masukan untuk nanti ke depannya lebih baik dalam mengajar dan juga berkomunikasi dengan anak. Alhamdulillah ya. Jadi Bu Salmi tidak merasa diawasi gitu ya. Berarti kita dari percakapan kita ini memang itu yang kita harapkan. Kemudian sebelum kita kemarin melaksanakan observasi ya, saya juga akan menanyakan mengenai langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Seperti Ibu sudah menyampaikan ya. Kira-kira dari yang Ibu sudah laksanakan itu, apakah langkah-langkah itu sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan sebelumnya? Kalau sesuai rencana, alhamdulillah sudah. Cuman kemarin kita juga ada bincang-bincang setelah pembelajaran. Saya merasa pembelajaran saya lakukan di kelas itu belum maksimal. Kalau rencana yang saya buat, alhamdulillah sudah terlaksana. Cuman belum maksimal. Jadi langkah-langkahnya sudah Alhamdulillah. cuma belum maksimal gitu ya. Kalau misalnya mengenai tujuan, kan kemarin langkah-langkah itu memang sudah terencana, terlaksana, hanya belum maksimal. Nah, bukan punya tujuan ya sudah disampaikan kemarin. Bagaimana dengan tujuannya? Apakah sudah tercapai atau belum? Teman kan tujuannya bagaimana anak-anak supaya bisa mengetahui untuk sholat itu kan, dan itu kan ada urutannya dari 1 sampai 17. Nah, dari kemarin pembelajaran saya berikan Ibu Cumi amati juga, saya kan cuma menggunakan metode diskusi sama presentasi. Nah, kita tahu kalau sholat itu pasti perlunya praktek dan juga media yang lebih mendukung supaya anak bisa mendapatkan pengetahuan yang konkret gitu. Jadi saya rasa kemarin yang saya lakukan itu belum maksimal. Jadi tujuannya itu belum sepenuhnya tercapai. Ya. Jadi kalau misalnya dari tujuan yang udah Ibu capai kemarin paling enggak ada lah tercapai tapi belum maksimal. Kalau misalnya kita buat dalam skala angka, kira-kira dari angka 1 sampai 10 di angka berapa kira-kira? Mungkin sekitar 6 sampai 7. Sampai ya. Kalau menurut Ibu tuh di 6 sampai 7 ya. Jadi kalau yang idealnya menurut Ibu sampai angka berapa? Idealnya yang kita harapkan, apalagi ini berkaitan dengan ibadah bukan yang kita laksanakan sehari-hari. Jadi idealnya anak-anak itu bisa menguasai apa yang kita ajarkan, yang kita berikan itu sekitar 9 sampai 10. Skala angka 9 sampai 10 ya. Jadi Ibu harapannya nanti perbaikan selanjutnya itu pada angka 9
terjadi pasti ada kendala ya yang bisa sampai sempurna. Nah, kira-kira menurut Ibu apa gitu yang menjadi hambatan sehingga nggak sampai pada level yang ini? Mungkin di medianya mungkin ya. Karena kan saya cuma menggunakan satu media, yaitu puzzle itu ya, menyusun. Jadi kan seperti yang tadi saya bilang, ini berkaitan dengan ibadah, praktek, yang aktivitasnya itu dilakukan secara berulang itu. Jadi mungkin saya kurang memberikan media yang mendukung dan juga strategi belajar juga kurang. Saya tidak memberikan contoh praktek yang secara langsung, juga tidak memberikan media seperti gambar atau video, itu masih kurang. Iya. Nah, jadi mungkin penyebabnya Ibu karena medianya, Betul. ya, Strateginya. ya. Jadi menurut Ibu yang pasti seperti apa medianya atau strategi yang pasti? Yang pas ya, kalau menurut saya yang pas itu adalah media gambar. Bisa kita pakai media gambar, video juga bisa. Kalau gambar kan bisa memperlihatkan misalnya ruku, nah bagaimana ruku yang sempurna itu bisa dilihat di gambar. Video juga bisa. Atau media secara demonstrasi ya, kita sebagai mendemonstrasikan, sebagai modeling gitu. Jadi guru sebagai media juga bisa, anak-anak juga bisa kita jadikan media. Baik. Jadi mungkin itu ya strateginya, Ya, atau kedepannya. medianya juga bisa dengan yang disampaikan tadi ya. Sebenarnya itu ada ya namanya pembelajaran diferensiasi. Betul. Nah, jadi dia medianya memang seperti yang disampaikan tadi, mungkin lebih daripada satu gitu ya. Nah, tadi kan Ibu sampaikan bahwa ini memang Ibu mengetahui juga ya kenapa bisa terjadi tidak pada angka yang diinginkan gitu ya. Kira-kira selanjutnya nih supaya target itu tercapai, apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin Bu, saya akan memperluas atau memperbanyak metode belajarnya dan juga menyesuaikan kebutuhan anak gitu kan. Ada kalanya anak itu dia sukanya belajar dengan melihat gambar. Jadi bisa nanti insya Allah saya pakai media gambar. Atau ada satu kelompok anak mereka belajar itu lebih dapatnya itu pakai media video. Atau mungkin nanti media lain yang nanti saya akan amati bagaimana kebutuhan karakter anak itu dalam belajarnya. Jadi caranya mungkin dengan sesuaikan dengan apa yang kebutuhan anak. Ya. Berarti itu tadi ya balik ke berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, memang teknik ini memang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan anak yang memang berbeda-beda. Walaupun dia satu kelas kan berbeda ya. Kita harus memang bisa memenuhi kebutuhan itu ya. Nah, kira-kira bagaimana strategi yang akan bisa lakukan nanti untuk melakukan diferensiasi itu? Seperti tadi Bu, kan ada 2 kelompok, kemudian presentasi. Metodenya kemarin cuma saya pakai metode diskusi, nanti bisa saya tambah metode lain. Saya presentasi metode yang lebih meningkatkan lah pengetahuan anak itu. Strategi yang akan keterampilan. Ya, mudah-mudahan nanti tercapai ya Bu ya. Jadi kita tadi dari rututannya Ibu juga sudah mengetahui di mana kurangnya dan kira-kira apa solusinya juga udah ada tergambar gitu ya. Nah, menurut Ibu ya, untuk Ibu bisa mencapai yang Ibu sampaikan tadi ya, misalnya ini udah Ibu lakukan apa yang udah Ibu rencanakan tadi, kira-kira ukuran keberhasilan itu seperti apa yang Ibu inginkan? Ukuran keberhasilan, bagaimana apa yang kita ajarkan ya, apalagi ini berkaitan dengan agama. Nah, saya berharap bahwa apa yang saya ajarkan itu bisa melekat di diri anak itu sendiri, di pikiran, di tubuh, di jiwa raganya, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terus kalau memang ada nanti tes atau apa, mereka benar-benar bisa menjawab, bisa mengetahui. Berarti dari segi nilai nilai, ya. dari segi aplikasi, implementasi yang kehidupan saya juga bisa. Karena ini sholat ya, harus benar dan memang harus diimplementasikan. Jadi bukan hanya di nilai saja. Oke, baik ya. Saya sepakat ini ya begini ya. Nah, untuk mencapai keinginan Ibu ini kan nggak mungkin kan namanya kita seorang guru mendidik kan tidak bisa kita sendiri gitu. Baru anak itu bisa berhasil kalau kita sendiri, walaupun Ibu sebenarnya memang bidangnya gitu ya. Kira-kira Ibu bayangkan nih bisa membantu agar apa yang Ibu inginkan tercapai itu siapa aja? Tentunya kami sesama ibu guru ini ya, guru yang membina atau memberikan pelajaran tentang agama.
ibu-ibu ini ya kan yang memberikan masukan kepada kami supaya belajar ke depannya itu lebih baik lagi. Dan juga tentunya kontribusi antara anaknya, komunikasi yang baik antara guru sama anak. Jadi berhasil belajar itu kalau ada komunikasi yang baik antara guru sama peserta didiknya. Seperti itu. Baik, berarti bisa guru sesama Guru sama masker, guru. anak masker, murid sendiri, Iya. gitu ya. Jadi harus semua bisa terlibat gitu ya, berkolaborasi gitu ya Bu ya. Baik, jadi ini kan sudah terdengar gitu ya, apa yang disampaikan yang Ibu, yang saya observasi kemarin dengan Ibu ya, apa kendalanya, bagaimana solusinya gitu ya sudah dapatkan, dan siapa saja yang bisa membantu Ibu sampaikan tadi ya. Nah, kita kan sudah berbicara sejauh ini ya, kira-kira apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah pembicaraan? Insya Allah kedepannya saya akan lebih memperhatikan lagi proses pembelajaran yang saya terapkan ke depannya. Seperti tadi pembicaraan kita bahwa kurangnya media, kurangnya metode, strategi. Jadi insya Allah kedepannya saya akan coba dan memang harus itu ya menerapkan metode-metode yang baik, strategi yang baik supaya belajar itu memang ada hasilnya, ada efektifnya gitu. Bukan cuma sekadar bertemu masuk kelas, tapi ada hasil. Jadi insya Allah saya akan menerapkan metode, media, strategi yang memang cocok sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, jadi berarti Ibu segera melakukan perbaikan Ya, ya, insya dalam Allah. pembelajaran yang Ibu kemarin sudah lakukan. Ini nanti kan ada lagi masuk di kelas yang lain ya. Ah, betul. Sama kelas 7 kemarin Kelas ya. 7, kelas 7. Jadi mungkin di kelas yang selanjutnya itu sudah bisa diterapkan yang Ibu rencanakan ini gitu ya. Nah, selanjutnya karena ini adalah sesuatu yang apa namanya ya, perbaikan gitu ya. Kira-kira Ibu kapan waktu yang akan Ibu rencanakan untuk bisa memulainya? Mengenai perbaikan ya. Berhubung ini sudah akhir semester kan, jadi kan materi juga sudah lumayan hampir selesai. Jadi sedikit materi yang tertinggal mungkin sudah bisa saya terapkan dengan sedikit demi sedikit saran-saran dari Ibu Jumbi atau solusi-solusi yang sudah kita cari tadi bersama melalui diskusi itu mungkin sudah bisa saya terapkan untuk pertemuan selanjutnya. Berarti secepatnya. Secepatnya. Secepatnya, lebih cepat lebih baik. Ya. Nah, misalnya ini kita sudah di akhir pembicaraan kita ya, karena yang kita sampaikan tadi, kita bincangkan tadi memang benar-benar jadi solusi untuk permasalahan yang besar dihadapi dalam pembelajaran secara observasi kemarin. Nah, kira-kira dari pertemuan kita ini apa yang bisa disimpulkan? Alhamdulillah apa yang saya bisa dapatkan simpulkan juga bahwa sangat penting yang namanya kerjasama antara guru sesama guru, baik itu dalam kerjasama tindakan, kerjasama dalam memperhatikan bagaimana kinerja guru, dan kerjasama untuk memberikan solusi ke depannya supaya sesama guru ini belajar itu sama gitu. Hasilnya bagus, bukan cuma satu guru yang memberikan pembelajaran baik, tapi sesama guru, semua guru itu bisa memberikan pembelajaran yang efektif, yang baik di setiap kelas. Berarti intinya kolaborasi. Kolaborasi. Ya,